Gak usah perkenalan karena sudah kenal semua. Mukadimah derek MC mawon karena waktu kita juga terbatas 1 jam 30 menit ya. Terus bagaimanapun yang materi hari ini harus tersampaikan semua dan bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru. Dari materi 2 hari kemarin kita sudah semangat sekali. Sebelumnya saya awali dulu dengan ucapan salam. Semoga materi pada pagi hari ini sampai siang nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah setia selama 3 hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam yang nanti kita implementasikan kepada murid-murid kita. Kenapa Bu kira-kira kok gonta-ganti ya? Kok gonta-ganti materi kenapa ya ceritanya? Biar nggak bosan. Oh biar nggak bosan. Oke, terima kasih Bu Eni. Mungkin ada yang lain lagi? Apa sudah Pak ulang injil pengucapan lari saat ini kita diparingi materi lah ini adalah perjuangan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga perjuangan kita ini akan menjadikan ganjaran, akan menjadikan apa gitu? Bukan anci-anci dari murid, tapi anci-anci kita waktu kita nanti mau ke surga tidak ada hisab tanpa apapun. Amin Allahumma amin. Tapi kata saya di inklusif nih. Oke, kalau seberapa nih? Kalau kemarin kita telah membahas tentang PPT ke PPB, habis itu sudah memberikan beberapa materi tentang 7 kebiasaan anak hebat. Kemudian ada tentang DPL. Apa DPL melalui Ibu? Apa DPL melalui? Oh, dimensi profil lulusan. Kalau tahun kemarin itu kita P5 profil pelajar Pancasila, untuk saat ini ditambah Bu. Terus DPL dimensi profil lulusan yang ada 8. Kalau kemarin hanya 5, sekarang ditambah 3 menjadi 8. Nah, dimensi profil lulusan ini yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan lagu ini deh Bu ya. Nah, biar agak refresh sejenak. Karena kita juga harus hafal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Monggo silakan berdiri dulu. Nyuwun sewu. Nah seperti ini ya, biar otak kanan kiri kita tetap tetap seimbang. Yang pertama seperti
insya Allah putra putri kita menjadi putra putri generasi emas yang akan datang. Sehingga monggo 7 habit of great Indonesian children kita terapkan kepada putra putri kita. Kira-kira nih, kayak apa sih di bawah diajak ice breaking, diajak nyanyi, kayak apa gitu? Untuk oh iya, biar gak ngantuk, biar membahagiakan. Nah, ini adalah awal kita sebagai para pendidik untuk menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran yang kita terapkan kepada murid kita. Kalau awalnya saja sudah membahagiakan, bagaimana dengan akhirnya otomatis lebih membahagiakan. Tapi bukan itu saja, Bu. Nanti ada beberapa lembar, Bu, yang menjadi PR kita. Ini nanti masuk kepada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana nanti untuk PPM sekarang namanya PPM, Bu, bukan RPP, namanya PPM, Perencanaan Pembelajaran Mendalam. Niki mulai dari kelompok bermain ngantos SMK formatnya seperti ini. Nanti mungkin Bu Eni bisa mengadopsi juga untuk di RI biar semuanya terimplementasikan. Nah, selanjutnya ganti lagi, Bu. Wah, Bu nyanyi terus nih. Nah, kalau ini yaitu dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini wajib. Kalau saya Mbah Menteri ya napa kok Mbah Len Mas Menteri sakniki Mbah Menteri. Karena beliau senior para senior. Jadi nanti, Bu, untuk BPM ini wajib dimasukkan ke dalam PPM. Tetapi tidak harus 8 yang kita terapkan. Boleh 3, boleh 2, boleh 4, boleh semuanya. Jikalau CP kita memadai. Nanti oke. Kalau dari kemarin komandan kita sudah menyampaikan 8 DPL, tanggal 23 sudah tentang DPL, sekarang saya juga masih DPL lagi. Barangku ada nih mandi. Tunggu tangannya. Tak pahami, mari kita lulusan keimanan, kedua ketakwaan, kekeluargaan, kritis, aktivitas, kolaborasi. Ketujuh kesehatan, 8 komunikasi, ayo kita wujudkan. Jadi 8 DPL ini wajib kita implementasikan kepada peserta didik. Kalau hari ini kita memanggilnya murid, jadi Bapak silakan. Pak silakan. Bahkan kita sekarang Pak Menteri, Pak Abdul Mukti. Bapak Abdul Mukti itu karena juga beliau adalah lulusan pesantren. Kenapa saat ini untuk dimensi profil lulusan yang kemarin P5 ditambah lagi, kenapa? Biar anak-anak lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya anak-anak saja, tetapi kita sebagai pendidik. Jadi kalau dulu adalah pendidik dan peserta didik, kalau saat ini antara guru dan murid. Beliau mengambil ini dari kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi pegangannya adalah Ta'limul
muta'alim oleh Bapak Mbah Kakung kita ke Bapak Abdul Mukti. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya karena kita masuk kepada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang pertama harus ada strategi implementasinya. Tegang pripun niki Bu? Yang pertama kita harus identifikasi murid kita terlebih dahulu. Jadi kesiapan murid sebelum belajar itu harus kita ketahui. Jadi ketika kita absen mohon ketika absen kita memutari murid-murid kita, bukan hanya kita sendiri. Bu Sugiarti ada, jangan. Tetapi kita harus mendekat kepada anak-anak. Bu Sugiarti ada. Hari ini bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah, berarti tampak dari wajahnya sudah berseri-seri, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Tetapi kok ada yang ngomong, Bulaha kenapa? Oh, Bulaha sakit gigi. Boleh kita kasih solusi, kita sebagai seorang guru atau kita menjadi sebagai coach. Okay. Kalau coach itu kita tidak memberikan solusi, tetapi mereka lah yang mencari solusinya sendiri. Nah, seperti yang kemarin disampaikan Bu Riti dari PPT ke PPB itu adalah coaching. Mereka mencari tahu sebagaimana apa yang belum mereka ketahui, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang materi pembelajaran. Jadi ketika sudah melihat kesiapan murid itu seperti apa, kita baru masuk ke materi pembelajaran. Jadi materinya apakah langsung diberikan? Tidak, tetapi kita memberikan apa dulu Bu? Biasanya jenengan kalau mau mengajar apa? Pertanyaan pemantik kepada murid-murid kita. Untuk karakteristik, tidak terlalu terlihat ya. Untuk karakteristik pembelajaran mendalam, yang pertama harus dinamis, fleksibel, dan responsif. Kalau di tahun ini Bu, Pak, kita membuat PPM, perencanaan pembelajaran mendalam, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita harus membuat 1 semester dan tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi kalau ini kita membuatnya setiap mau kegiatan belajar sama murid kita. Jadi 2 hari sebelum kita mengajar, kita harus sudah mempunyai perencanaan. Sehingga evaluasi yang kemarin sudah kita berikan, bisa kita berikan tambahan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu berpusat kepada peserta didik. Maksudnya berpusat kepada peserta didik ini, kita harus tahu, kita harus respon terhadap minat, motivasi, dan passion peserta didik kita. Kalau di jurusan MPLB kelas 10 dia mengambil jurusan MPLB, tetapi ternyata dia minatnya itu hanya di ATU. Apakah bisa Bu? Bisa. Tetapi kita berikan tentang ekskul yang membahas tentang ternak unggas. Ketika anak ternak unggas kok ingin belajar tentang MPLB perkantoran, bisa kita fasilitasi dengan ekstra kurikuler yang menunjang agar peserta didik kita atau murid-murid kita bisa mengetahui passionnya masing-masing. Karena kalau tidak suka dengan pelajarannya, otomatis memasukkannya pun juga sulit. Kalah, wis gak enak, wis asal gak enak, wis aku tak teruai. Akhirnya seperti itu. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu. Jadi kalau dulu adanya P5 project, sekarang
proyek kelima diganti menjadi DPL, dimensi profil lulusan, di mana nanti kita sebagai guru tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita sebagai guru bekerjanya kolaborasi. Seandainya ini di sini ada Pak Man, materinya tauhid tentang 20 sifat wajib. Nah, ini kita bisa masukkan ke materinya Pak Jamil, ke materi fikih. Bisa kita masukkan ke materinya Bu Eni tentang IPAS. Jadi semuanya itu bisa kita kolaborasikan. Kenapa di sini kok adanya kolaborasi? Biar peserta didik atau murid-murid kita tidak kebingungan. Bu Iki maringi tugas, Bu Iki maringi tugas, Pak Iki maringi tugas. Akhirnya dalam satu minggu tugas mereka ada 6 atau bisa lebih. Tapi kalau kita kolaborasi 7 mapel hanya ada 1 tugas. Nah, itu adalah enaknya kegiatan pembelajaran yang berkolaborasi. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Nah, ini biasanya kegiatan kewirausahaan. Jadi anak-anak langsung implementasinya ke masyarakat. Oh, buat ini di masyarakat apa yang dibutuhkan ya? Oh, ternyata di masyarakat saat ini banyak masyarakat yang panen kopi. Ternyata anak-anak terjun langsung untuk mencari tahu kira-kira kopinya ini nanti mau dibikin apa ya. Akhirnya kolaborasilah antara guru IPAS, antara guru TIK, antara guru PAI, guru seni budaya, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya berkolaborasi untuk memberikan peluang kepada anak-anak, untuk memberikan peluang kepada murid-murid kita untuk mencari tahu, untuk peduli dengan masyarakat sekitar dengan mengembangkan keterampilan tingkat tinggi. Jadi kalau keterampilan biasa saja ya hanya sebatas kita memberikan materi, dia menerima pulang. Tetapi kalau di pembelajaran mendalam ini mereka langsung implementasi kepada masyarakat seperti itu. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital. Kenapa teknologi digital itu sangat penting? Kira-kira kenapa? Sudah zamannya, sudah eranya. Seperti contoh, Pak Man, ini HP ya, mencari sesuatu yang belum tahu dengan searching di Google dengan Naswan sama-sama membawa HP, kira-kira cepat mana? Kira-kira cepat mana? Cepat anak kecil karena mereka otaknya selalu ingin tahu. Nah itu namanya PPB ya. Kalau anak-anak itu kebanyakan PPB. Tapi kalau kita ini, itu urusan gue sama gak menengahi. Nah kalau masalah gosip ini leres jenengan. Tapi kalau masalah keilmuan kita nggak boleh kalah. Jadi kalau masalah keilmuan kita harus PPB jangan PPT. Tetapi kalau masalah gosip monggo kita selalu PPT saja. Ada nggak? Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik dan menentukan dimensi profil lulusan. Ini bukan hanya satu guru ya, tetapi semuanya. Jadi nanti yang pertama mengidentifikasi murid, memahami karakter materinya dan menentukan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan tadi ada berapa Bu? 8. Jadi kita harus memasukkan tidak semuanya, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dalam PPR kita. Selanjutnya
desain pembelajaran. Jadi untuk desain pembelajaran ini kita harus menentukan tujuannya dulu. Tujuannya sampai materi ini tujuannya agar apa? Kalau bahasa Inggris tujuan materinya agar mereka bisa berbicara bahasa Inggris setiap hari. Itu adalah tujuan. Berarti nanti tujuan ini harus kita realisasikan. Kalau tujuan ini tidak kita realisasikan, maka pembelajaran kita belum termasuk pembelajaran mendalam. Selanjutnya menentukan kerangka pembelajaran. Boleh kemitraan, boleh lingkungan pembelajaran, boleh pemanfaatan digital. Jadi tidak harus sendiri, boleh berkolaborasi. Yang ketiga, pengalaman pembelajaran. Jadi pengalaman pembelajaran ini dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan yang kemarin sudah dikupas tuntas oleh Bu Titi dan Bu Maslaha, bahwasanya pembelajaran mendalam ini yang pertama harus berkesadaran. Mereka sadar dulu bahwa saya butuh ilmu. Kalau anak-anak masuk nggak butuh ilmu, akhirnya kadang yang tidur. Kemudian ada yang bolos karena mereka merasa tidak membutuhkan ilmu itu. Tetapi kalau mereka sudah berkesadaran, maka mereka akan merasa aku butuh pelajaran matematika. Karena saya nanti kerjanya di bidang IT, karena IT full itu harus tahu tentang matematika. Seperti itu. Jadi kita yang pertama harus mewujudkan siswa kita berkesadaran terlebih dahulu. Yang kedua, bermakna. Jadi setelah berkesadaran, mereka akan mendapatkan materi kita. Mereka merasa, kita ciptakan, ini loh. Ini adalah merupakan apa ya kemarin? Aha question. Kalau kita kalau anak-anak bisa, alam itu nah itu adalah aha question. Menciptakan itu mewujudkan adalah kegiatan yang bermakna. Kayaknya lebih tahu loh pelajaran ini. Tapi kalau sulit, tapi kalau penati, bagaimana? Sudah paham apa belum? Belum, Bu. Yuk kita bahas lagi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menggembirakan. Nah, kalau seperti ini kayaknya ibu tidak gembira ya, karena sudah suapin sekali. Nah, iya. Belum capek. Khusus Pak Man yang belum capek. Terima kasih Pak Man. Nah ini Pak Man. Selanjutnya yang B yaitu mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan berefleksi. Jadi kegiatan pembelajaran mendalam ini kita kaitkan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Pernahkah kalian sholat? Ini seandainya pelajarannya PAI. Pernah Bu? Terus saya sholat apa bisa? Wudhu. Kali wudhu? Ya terus sholat. Wudhu cara lebih. Nah seperti itu. Jadi kita harus memberikan pengalaman mereka, pengalaman nyata mereka yang akan kita kemas dalam pelajaran kita. Itu. Nah karena kita membahas tentang pelajaran, kita masuk ke struktur kurikulum kita. Bahwasanya mata pelajaran kejuruan saat ini matematika, bahasa Inggris, konsentrasi keahlian, kreatif, inovasi dan kewirausahaan itu merupakan mata kejuruan. Jadi matematika, bahasa Inggris itu nanti diusahakan disesuaikan dengan konsentrasi keahlian kejuruannya masing-masing. Jadi kalau kita itu MPLB, maka kita harus tahu CP-nya MPLB itu apa dan kita kolaborasikan ke situ. Nanti. Ini untuk mata pelajaran kejuruan kita. Nah, ini untuk terakhir ya Bu. Saya akan membagikan perencanaan
perencanaan pembelajaran mendalam yang nanti bisa jenengan implementasikan ketika waktu mengajar. Dan ini insya Allah hari Kamis pengawas kita juga akan kesini untuk melihat perencanaan pembelajaran kita di kelas 10. Monggo nanti kita buat sekitar berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi kira-kira? Oh, besok. Usia sendiri nggak 10 kan? 11. Amin. Nah, itu adalah nanti yang bisa kita buat pedoman untuk perencanaan pembelajaran mendalam. Nanti insya Allah sudah saya share di grup ya. Nanti tinggal dengan korek-korek sendiri. Oh, tujuannya ini, CP-nya ini, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali ya. Ini tadi sudah saya rangkum di awal nanti, sehingga insya Allah nanti kita langsung praktek untuk membuat PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau yang kemarin itu RPP menjadi modul ajar, sekarang kita belajar tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Harusnya lebih efektif yang ini ketika saya lihat ya, karena kemarin juga kita selama 1 minggu mengulang itu saja. Dan kemitraan pembelajaran, jadi pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Nah, ini nanti untuk besok karena kita ada pertemuan lagi, maka untuk PPM ini harus selesai besok. Nanti Ibu, karena saya lihat jamnya sudah jam 4 deh, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Nanti apabila ada pertanyaan, karena hari ini tidak saya buka sesi pertanyaan, nanti bisa WA di grup deh. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum